Dr. Sri Sulistiorini, MPT, dan Ibu Aldina Ika Andriani, SPD, MPT, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPA. Sebelumnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu dari tugas topik 10. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanif Talia Regina dengan NIM 14014210113 dengan nomor presensi 11 dari rombel A. Peta konsep yang pertama yaitu kompetensi guru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 dan kompetensi guru abad 21. Lalu yang kedua yaitu mengenai kompetensi yang perlu dikembangkan untuk menjadi guru ideal untuk abad 21. Yang ketiga, kompetensi siswa di abad 21. Yang keempat, tindakan yang perlu dilakukan dan keterampilan yang perlu dikuasai untuk menghadapi situasi pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai kompetensi guru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 dan kompetensi guru abad 21. Pertanyaan nomor 1 yaitu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Silakan Anda lakukan analisis terkait kompetensi guru tersebut dan tambahkan berkaitan dengan kompetensi guru abad 21. Jawaban pertanyaan dari nomor 1 yaitu kompetensi guru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi kepribadian, yang keempat kompetensi profesional. Lanjutan jawaban nomor 1, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik peserta didik, dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik karena peserta didik memiliki karakter, sifat, dan interest yang berbeda. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas dan harus mampu melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek-aspek yang diamati yaitu, yang pertama, penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Lalu yang kedua, penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Yang kedelapan, melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang kesembilan, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Lalu yang kedua ada kompetensi kepribadian. Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga akan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan kualitas generasi masa depan bangsa. Walaupun berat tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, guru harus tetap tegar dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Pendidikan adalah proses yang direncanakan agar semua berkembang melalui proses pembelajaran. Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat. Tata nilai termasuk norma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan mempengaruhi perilaku etik peserta didik sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Penerapan disiplin yang baik dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, watak, dan kepribadian peserta didik yang kuat.
Guru dituntut harus mampu memberikan peserta didiknya tentang disiplin diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan atau tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Semuanya itu akan berhasil apabila guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kemantapan dan integritas kepribadian seorang guru. Aspek-aspek yang diamati yaitu, yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Lalu yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Lalu yang ketiga, ada kompetensi sosial. Guru di mata masyarakat dan peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupakan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Dengan kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar. Sehingga, jika ada keperluan dengan orang tua peserta didik, para guru tidak akan mendapat kesulitan. Kemampuan sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Kriteria kinerja guru dalam kaitannya dengan kompetensi sosial disajikan sebagai berikut. Yang pertama, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Yang keempat, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Lalu yang keempat, ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu mengupdate dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber, seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan. Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan mengajarnya harus disambut oleh peserta didik sebagai suatu seni pengelolaan proses pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, dan kemampuan belajar yang tidak pernah putus. Keaktifan peserta didik harus selalu diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat. Guru menciptakan suasana yang dapat mendorong peserta didik untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep yang benar. Karena itu, guru harus melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan multimedia sehingga terjadi suasana belajar sambil bekerja, belajar sambil mendengar, dan belajar sambil bermain sesuai konteks materinya. Guru harus memperhatikan prinsip-prinsip didaktik, metodik sebagai ilmu keguruan. Misalnya, bagaimana menerapkan prinsip apersepsi, perhatian kerja kelompok, dan prinsip-prinsip lainnya. Dalam hal evaluasi secara teori dan praktik, guru harus dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya. Jenis tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar harus benar dan tepat. Diharapkan pula, guru dapat menyusun butir soal secara benar, agar tes yang digunakan dapat memotivasi peserta didik belajar. Kemampuan yang harus dimiliki pada dimensi kompetensi profesional atau akademik dapat diamati dari aspek-aspek berikut, yaitu yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Lalu yang kedua, yaitu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu.
Yang ketiga, mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kompetensi guru abad 21. Guru yang mampu menjadi pembelajar sepanjang karir untuk peningkatan keefektifan proses pembelajaran siswa seiring dengan perkembangan lingkungan, mampu bekerja dengan, belajar dari, dan mengajar kolega sebagai upaya menghadapi kompleksitas, tantangan sekolah, dan pengajaran. Mengajar berlandaskan standar profesional, mengajar untuk menjamin mutu pembelajaran, serta memiliki berkomunikasi baik secara langsung maupun menggunakan teknologi secara efektif dengan orang tua siswa untuk mendukung pengembangan sekolah. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai kompetensi yang perlu dikembangkan untuk menjadi guru ideal untuk abad 21. Pertanyaan nomor 2 yaitu mengenai menurut Anda sebagai calon guru, kompetensi manakah yang menjadi prioritas untuk dikembangkan terkait kesiapan Anda untuk menjadi guru yang ideal untuk abad 21. Untuk jawaban nomor 2 yaitu kompetensi yang perlu dikembangkan untuk menjadi guru ideal untuk abad 21. Semua kompetensi penting untuk dikembangkan terkait kesiapan untuk menjadi guru yang ideal untuk abad 21 yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Menurut pendapat saya pribadi, kompetensi yang menjadi prioritas untuk dikembangkan terkait kesiapan saya untuk menjadi guru yang ideal untuk abad 21 yaitu kompetensi profesional. Karena kompetensi profesional mencakup menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu, mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Sebagai seorang guru dengan kompetensi profesional dituntut tidak hanya mempunyai kemampuan mengajar sebagaimana tertuang dalam standar kompetensi pedagogik, namun guru juga harus mampu mengembangkan profesionalitas secara terus-menerus sebagaimana tertuang dalam kompetensi profesional. Guru juga dituntut untuk menjalin komunikasi yang efektif sesama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam kompetensi sosial, serta memiliki kepribadian yang baik sebagaimana yang terdapat dalam deskripsi kompetensi kepribadian. Selain itu, guru juga harus memiliki kualifikasi akademik atau berlatar belakang pendidikan yang sangat memadai dan relevan dengan bidang ajarnya. Pembahasan yang ketiga mengenai kompetensi siswa di abad 21. Pertanyaan nomor 3 yaitu 4 kompetensi yang harus dimiliki siswa di abad 21 yang disebut 4C, yaitu critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, lalu creativity atau kreativitas, lalu communication skill atau kemampuan berkomunikasi, dan ability to work collaborative atau kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif. Saat ini 4C sudah berkembang menjadi 6C, yakni bertambah dengan karakter atau karakter, citizenship atau kewarganegaraan. Analisislah kompetensi siswa tersebut. Jawaban dari pertanyaan nomor 3 yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad ke-21 ini yaitu yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis dan problem solving atau pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan suatu kemampuan untuk berpikir secara rasional, sedangkan problem solving adalah kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Lalu untuk yang kedua ada communication atau keterampilan berkomunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas baik secara lisan maupun tulisan dan mengadaptasi cara komunikasi dengan berbagai konteks dan audiens. Lalu yang ketiga ada collaboration atau kolaborasi. Penting untuk diajarkan pada siswa untuk dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain sehingga dapat mencapai kesuksesan yang bersama-sama.
Lalu yang keempat ada creativity atau kreativitas. Kemampuan kreativitas harus dikembangkan karena kreativitas dapat membuat siswa berpikir secara kreatif. Mereka akan dapat lebih berani mencari dan mengungkapkan ide-ide yang ada di dalam kepalanya. Lalu yang kelima ada citizenship. Pendidikan global citizenship dapat melatih siswa untuk menyadari bahwa mereka tidak hanya milik suatu komunitas atau jenis atau etnis tertentu saja, melainkan mereka juga adalah bagian dari warga negara dunia. Lalu yang keenam ada karakter. Dalam karakter, sikap kepemimpinan dalam diri siswa dibangun agar menjadi siswa yang bertanggung jawab, siswa yang dapat menjalankan perannya sebagai siswa, serta siswa yang dapat mengembangkan potensinya sebagai karakter berpikir kritis, yaitu yang pertama, kegiatan merumuskan pertanyaan, yang kedua, membatasi permasalahan, yang ketiga, menguji data-data, yang keempat, menganalisis berbagai pendapat dan bias, yang kelima, menghindari pertimbangan yang sangat emosional, yang keenam, menghindari penyederhanaan berlebihan, yang ketujuh, mempertimbangkan berbagai interpretasi, yang kedelapan, mentoleransi ambiguitas. Tahapan kreativitas yang pertama yaitu persiapan atau mendapatkan permasalahan. Yang kedua, inkubasi atau perenungan atau menganalisis permasalahan dalam beberapa waktu. Yang ketiga, iluminasi atau tahap mendapatkan ide atau pemikiran baru. Yang keempat, verifikasi atau tahap mengaplikasikan ide yang ditemukan. Pembahasan yang keempat yaitu tindakan yang perlu dilakukan dan keterampilan yang perlu dikuasai untuk menghadapi situasi pembelajaran. Pertanyaan nomor 4 yaitu, sebagai seorang calon guru, Anda dihadapkan pada situasi di mana peserta didik tidak fokus mengikuti pembelajaran di kelas. Hal demikian terjadi hampir setiap hari. Namun, peserta didik sangat antusias apabila diajak mengakses internet di laboratorium komputer. Tindakan apa yang perlu Anda lakukan apabila menghadapi situasi tersebut? Dan keterampilan apakah yang perlu Anda kuasai untuk dapat menghadapi situasi tersebut? Jawaban nomor 4 yaitu sebagai seorang calon guru, jika dihadapkan pada situasi di mana peserta didik tidak fokus mengikuti pembelajaran di kelas dan lebih tertarik untuk mengakses internet di laboratorium komputer, maka tindakan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, mencari tahu penyebab ketidakfokusan peserta didik. Apakah disebabkan oleh kesulitan dalam pemahaman materi atau karena faktor lain seperti bosan atau kurang menariknya metode pembelajaran yang digunakan, atau ada masalah pribadi yang mempengaruhi konsentrasinya di kelas. Lalu yang kedua, mencoba untuk menyesuaikan metode pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan minat kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman dan minat peserta didik. Dengan cara ini, peserta didik dapat merasa bahwa materi pelajaran tersebut relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka dan menjadi lebih tertarik untuk belajar. Lalu yang keempat, membuat hubungan baik dengan peserta didik untuk membangun kepercayaan dan motivasi peserta didik. Yang kelima, membuat peraturan yang jelas dan tegas mengenai penggunaan teknologi, seperti kapan dan di mana peserta didik diperbolehkan menggunakan internet. Yang keenam, menggunakan teknologi pendidikan dengan bijak. Guru dapat memanfaatkan fasilitas internet dan laboratorium komputer untuk memberikan materi pelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Namun, tetap memperhatikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan etis. Keterampilan yang perlu dikuasai apabila menghadapi situasi pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, keterampilan berkomunikasi yang baik termasuk kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik dan memahami kebutuhan dan minat mereka dan membantu mereka dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, keterampilan pengelolaan kelas yang efektif untuk mengatur suasana kelas yang kondusif dan menstimulasi minat peserta didik. Yang ketiga, keterampilan dalam merancang dan mengimplementasikan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik. Yang keempat, keterampilan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang memadai untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.